Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil alaina sakinatak waghshina birahmatik wa khuffana bimalaikatik wadhkurna fil mala'il a'la indak. Amin amin ya rabbal alamin. فأهلا ومرحبا الإخوة الكرام الطلاب والطالبات الشيوخ والشيخات الأساتذة والأستاذات أكرمكم الله. مرحبا في دروس اللغة العربية يوم الجمعة 4 من مارس 2022. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran pertama dari mata kuliah bahasa Arab ini. Pada pekan yang lalu sudah kita pelajari kosakata percakapan termasuk kosakata surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Insyaallah kita lengkapi dengan pembahasan al-qawaid atau kaidah. Baik. Al-i'rab. Nah, sebagian rekan-rekan pasti sudah pernah belajar tentang i'rab. Setiap akhir kalimat dalam bahasa Arab dibaca sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kalimat. Ada sebagian kalimat yang mengalami perubahan cara membaca. Terkadang dibaca dhammah, terkadang fathah, terkadang kasrah, terkadang sukun. Nah, sebenarnya dalam qawaid nahwu, dhammah, fathah, kasrah, sukun itu bukan hakikat i'rabnya ya, tetapi hanya sebagai tanda. Dhammah tandanya i'rab rafa, fathah tandanya i'rab nasab, kasrah tandanya i'rab jar, dan sukun tandanya i'rab jazm. Baik, perhatikan rekan-rekan pada bagian screen di layar. I'rab ada 4 macam. Jadi perubahan cara membaca di akhir kalimat itu terdiri dari 4 macam ini. Yang pertama disebut dengan ar-raf'u atau rafa, tandanya adalah salah satunya ya, dhammah. I'rab yang kedua disebut dengan an-nasbu atau nasab, tandanya adalah fathah, salah satunya. I'rab yang ketiga disebut dengan i'rab al-jar atau jar. Salah satu tandanya adalah kasrah. Dan yang keempat adalah al-jazmu, jazm. Salah satu tandanya sukun. Berarti ada tanda-tanda yang lain, Pak Sugeng. Ya, tapi pada pembahasan ini kita cukupkan dengan salah satu tandanya yang sering kita simak atau kita dapatkan pada kalimat-kalimat yang sederhana. Baik, kita sapa ada adik siapa ini, Kak Lia? Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam. Disapa malah pergi. Benar, masih ada. Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam. Kelas berapa ini? Solehah. TK besar, Pak. Oh, saya kira sudah kelas 6. Oke, hari ini sudah ngaji apa, Adik? Ngaji apa, Dek? Ayo, yang dimarahi Kak Lia yang kalau belum ngaji ya. Baik. Kak Lia, kita perhatikan bagian pembagian i'rab ini. Seperti yang saya jelaskan tadi,
i'rab itu apa, kemudian pembagiannya bagaimana, kemudian tandanya apa saja. Coba bisa dijelaskan sesuai dengan bagan ini. I'rab perubahan harokat di akhir kalimat. Ya. Ada 4. Pertama rofa, tandanya domah. 2 nasab, tandanya fathah. 3 jer, tandanya kasroh. 4 jazm, tandanya sukun. Oke, sepertinya sudah pernah belajar dan ngelotok ini Kak Alia. Belajar nahwu. Baik, kita lihat pada bagan contoh berikut ini. Akhirnya tebub deh. Baik, Bub nyembakmu gue kemleng, Bub. saya harus Tembakmu mute gue ini kemleng. Kak Mas Ilham ini. Tak koni to. Baik. Ada beberapa contoh tentang perubahan cara membaca. Maaf, Tat. Kita akan baca dengan Mas Ilham. Saya tahu Mas Ilham pengen disapa ini. Baik, Mas Ilham, kita akan baca bersama contoh pada tabel berikut. Sebentar. Ini contoh perubahan-perubahan cara membaca. Yang pertama, Mas Ilham, sudah siap? Sudah, Ustaz. Screen terlihat jelas ya? Sudah jelas. Oke. Yang pertama, hadaral mudarrisu. Hadarul mudarrisu. Artinya apa, Mas Ilham? Hadir al-mudarrisu apa? Hadir guru. Ya, Pak Guru sudah hadir. Guru itu. Pak dosen sudah hadir. Katabal mudarrisu ad-darsa. Kolom kedua, contoh pertama. Katabal al-mudarrisu ad-darsa. Pak Guru sudah Pak Guru sudah menulis pelajaran. jalasal mudarrisu 'alal kursiyyi. Jalasal mudarrisu 'alal kursiyyi. Pak Guru, Pak Guru sudah duduk di atas kursi. ya, nah demikian. Kalau kita perhatikan rekan-rekan, Mas Ilham, Alia, Mbak Naila, dan yang lainnya, pada kolom yang pertama, kalimat yang digaris bawahi. Nah, kolom pertama, perhatikan, al-mudarrisu, at-talibatu, Muhammadun, Aisyatu. Semuanya, i'rabnya adalah rafa, tandanya apa? Doma. Dhamma. Kolom kedua, semua kalimat yang bergaris bawah, i'rabnya adalah nasab, tandanya apa? Fathah. Fathah. Ad-darsa, al-haqibata, as-sayyarata, darrajatan. Baik, dan pada kolom keempat, i'rabnya apa, tandanya apa? I'rab jar, tandanya kasroh. Ya, i'rabnya jar, tandanya kasrah. Al-kursiyyi, as-sadiqati, min aliyin, al-qa'ati. Baik. Rekan-rekan sekalian, kita baca contoh baris kedua, masih bersama Mas Ilham. Silakan Mas Ilham dilanjutkan. Ja'atit talibatu. Ja'atit talibatu. Ya. Para murid sudah datang. Murid perempuan datang. Perempuan sudah. Nah, murid boleh, santriwati boleh. Mas Ilham senang ya, santriwati telah datang. Ja'atit talibah. Kemudian hamalatit talibatu al-haqibata. Hamalatit talibatul al-haqibah. Artinya at-talibah tadi apa? Para murid perempuan. Murid perempuan, satu saja ya. Murid perempuan. Hamalat membawa.
membawa Pelajaran bahasa Arab 1. membawa pelajaran bahasa Arab 1. Di pelajaran bahasa Arab 1 dulu ada kosakata al-haqibah. Maksud saya begitu. Nah, artinya al-haqibah apa? Tas ya. Santriwati, murid perempuan membawa tas. Murid Contoh perempuan membawa tas. ya. Yang kedua, kolom ketiga, Mas Ilham. Dhahabatit talibatu ma'as sadiqati. Dhahabatit talibatu ma'as sadiqati. Artinya murid perempuan sudah pergi bersama temannya. Ya, teman. Nama Muhammadun. Nama Muhammadun. Muhammad sudah tidur. Ya. Kak Nurin sedang ke belakang ya, enggak apa-apa. Rakiba Muhammadun as-sayyarata. Rakiba Muhammadun as-sayyarata. Muhammad naik kendaraan. Ya. Ta'allama Muhammadun min aliyin. Ta'allama Muhammadun min aliyin. Muhammad belajar dari Ali. Ya. Benar sekali. Dan contoh baris terakhir, waqa'at Aisyatu. Waqa'at Aisyatu. Aisyah sudah terjatuh. Aisyah terjatuh. Ishtarat Aisyatu darrajatan. Ishtarat Aisyatu darajatan. Ya. Aisyah membeli darajah. Aisyah membeli sepeda. Dakhalat Aisyah membeli Aisyatu fil qa'ati. Dakhalat Aisyatu fil qa'ati. Aisyah masuk di dalam aula. Ya. Aula. Ada Mas Arif, Mas Aulia, Mbak Aulia. Nggak bisa on kamera, ya nggak apa-apa. Baik. Dari Mas Ilham kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh perubahan i'rab pada fiil. Kalau tadi pada isim, sekarang pada fiil. Tapi sebelumnya, mohon maaf rekan-rekan yang bergaris bawah ini masih isim ya. Ya, bukan fiilnya. Tapi yang saya maksud adalah perubahan pada fiilnya nanti. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu. Ya, silakan siap-siap siapa yang ingin membaca. Pada kolom yang pertama, rekan-rekan akan mencermati perubahan yahduru, i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Taji'u, rafa, dhammah. Yanamu, rafa, dhammah. Kolom kedua, an udzakira, nasab fathah. Tahmila, nasab fathah. Yarkaba, nasab fathah. Tashtariya, nasab fathah. Dan pada kolom yang ketiga, perhatikan contoh-contoh fiil yang dibaca jazm atau i'rabnya jazm. Ya jenis, tadhhab, yata'allam, tadkhul. Nah, fiil-fiil ini mengalami perubahan dari rafa, nasab sampai jazm. Perubahan ini disebut dengan i'rab. Baik, man yaqra fadlan walaysa amran. Silakan. Mana Ustaz? Man ana. Agista, oke. Silakan Kak Agista. Yahdurul mudarrisu. Yahdurul mudarrisu. Yang kedua,
Taji'u at-talibatu. Taji panjang. Yang ketiga, taji'u at-talibatu. Yang ketiga, yanamu Muhammadun. Yang keempat, naqa'u Aisyatu. Taqa'u Aisyah. Naqa'u Aisyatu. Kita agista. Taqa'u Taqa'u. Taqa'u Aisyatu. Oke. Artinya sama ya. Yang dulu hadir, taji'u datang, yanamu tidur, taqa'u datang, tetapi makna sebelumnya adalah akan atau sedang. Baik, contoh kedua, perhatikan rekan-rekan Kak Agista. Uhibbu an udzakira darsa. Uhibbu an adzakira ad-dars. Oke, maaf ini ada kesalahan fathah ini. Udzakira ad-darsa bidhammah. Uhibbu an udzakira ad-darsa. Uhibbu an udzakira ad-darsa. Nah, nanti saya perbaiki Yang kedua- rekan-rekan ya. Yang kedua, Sebentar. Artinya Kak Bagista. Uhibbu aku suka. Udzakira mengulang. Nah, jadi artinya uhibbu an udzakira ad-darsa. aku suka mengulang pelajaran. Nah, barakallahu fiik, ahsanti. Tuhibbut talibatu an tahmilal haqibata. Seorang murid Iqra'i. senang Silakan baca dulu Kak. tuhibbu talibatu an tahmila al-haqibah. Ya. Yang ketiga, seorang murid senang membawa Al-haqibah tadi apa? Tas. Ya, tas. seorang murid senang membawa tas. Nah, murid perempuan ya. Baik, lanjutkan contoh berikutnya. Yang ketiga, aroda Muhammadun ayyarkaba as-sayyarah. Artinya, Muhammad ingin, Aroda. Arada ingin. Muhammad ingin mengendarai Ya, mobil. ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya, yuridu Aisyatu antasyayariya darajah. Ya, antashtariya. Turidu Aisyatu antashtariya darajah. Darajat. Ya. Darajatan. Artinya, Aisyah ingin membeli sepeda. Ahsanti, barakallahu fiik. Kolam yang ketiga, lam yajlis al-mudarrisu 'alal kursi. Kolom yang ketiga, lam yajlis ad-darsu 'alal kursi. Al-mudarrisu ya. Lam yajlis al-mudarrisu 'alal kursi. Oke. Artinya, seorang guru belum duduk di atas kursi. Ya, belum atau tidak ya. La tadhhab ila makanil ma'asi. Yang kedua, la tadhhab ila makanil al-ma'ashi. Artinya, belum pergi Tidak ke atau jangan. tidak. Jangan. Jangan. Jangan pergi ke tempat al-ma'ashi. Apa makna Ustaz? Maksiat. Jamaknya maksiat. Jangan pergi ke tempat maksiat. Ya. Lamma yata'allam Muhammadun min Ali. Yang ketiga, lamma yata'allam Muhammadun min Ali. Muhammad belum pernah
belajar dari TK. Dari Ali. Ali. Oh, SD. Ali, nama orang, Mas Ali. Oh, Atau Pak Guru Ali. Muhammad belum pernah belajar dari Ali. Ya. Litadkhul Aisyatu fil qa'ati. La tadkhul Aisyatu fil qa'ati. Litadkhul. Oh, litadkhul Aisyatu fil qa'ah. Ya. Artinya litadkhul itu silahkan masuk Aisyah ke aula. Silakan masuk. Barakallahu fiik. Syukran al-ukhtul karimah al-ustadzah Agista. Barakallahu fiik. Taib. Hal indakum soal ayyuhal ikhwatul kiram? Ada yang ingin ditanyakan? Yang tertinggal? Marhaba. Tafadhol man. Resen biar terlihat. Ada Mas Afal, silakan Mas Afal. Saya mau tanya yang itu loh, Ustaz, yang lama. Itu artinya apa, mesti belum atau jangan atau gimana? Yang lam belum apa yang la jangan atau menurut kalimat selanjutnya gitu, Kak? Nah, yang terakhir tadi jawabannya begitu ya. La tadhhab, jangan pergi. Tapi kalau la tadhhabu, tidak pergi. Lamma yata'allam Muhammadun min Ali. Muhammad belum belajar dari Ali. Tapi besok mungkin belajar. Itu lama. Tapi kalau lam yajlis al-mudarrisu 'alal kursi. Nah, Pak dosen, Pak dosen, Pak guru tidak duduk di atas kursi kemarin, sekarang, dan mungkin besok tidak akan duduk juga. Itu lam. Artinya makanya jadi kita terjemahkan dengan tidak. Nah, terkadang lam juga ada yang menggunakan untuk belum duduk. Tapi kemungkinan duduk atau tidak diketahui. Tapi kalau lama ada kemungkinan besok akan belajar atau akan duduk. Berarti ngikutin kalimat yang sesudahnya ya, Pak? Naam. Iya. Oh. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Mau tanya, Pak. Ahlan, Mas Arkan. Kaifa haluk? Ana bi khair. Aina anta al-an? Aina anta? Aina dari Semarang. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Mau tanya, Pak, tentang penggunaan min sama an tuh gimana? Min apa sama an, kayaknya artinya dari semua atau min sama an. Jitu min Geno, saya datang dari Geno. Ya. Jitu min Geno, saya datang dari Geno. Tapi kalau an ibta'attu 'anil ma'asi, saya menjauhi atau saya jauh dari maksiat. Saya jauh dari maksiat. Beda enggak? Belum bisa membedakan. Sekali lagi, misalkan jitu min Indonesia ila Mes, saya datang dari Indonesia ke Mesir. Min, nanti ujungnya sampai di mana saya datang dari, ada tujuan akhirnya. Misalkan jitu minal manzil ilal jami'ah, saya datang dari rumah ke kampus. Jitu min, itu pakainya min, bukan an. Bukan jitu an ya. Tapi kalau tajawaztu an akhtaihi, saya melupakan kesalahan-kesalahannya. Jadi saya lupa dari kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak akan ada makna sampai mana gitu, enggak ada.
Bisa dipahami Mas Arkan? Ya. Sukron ala sukron. Syukron, alhamdulillah, syukron. Barakallahu fiik. Ya. Dalam doa kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jazi Sayyidina Muhammadin an ummatihi khaira jaza. An ummatihi. Ya Allah, berilah balasan untuk Nabi Muhammad dari umatnya. Nah, ini pakainya an, bukan pakai min. Ya, agak susah untuk membedakan seperti ini ya, belum saatnya. Tirukan saja ini contoh-contohnya. Baik. Mas Arkan. Tadi ada Mas siapa tadi? Mas Af'al ya. Sudah sampai mana Mas Af'al perjalanannya? Gimana Ustaz? Perjalanannya sudah sampai mana? Perjalanan gimana ya? Tadi di chat yang perjalanan kayak Ngizinin teman, ngizinin teman. walah. Ya. Bukan saya Ustaz. Baik. Ini ada Kak Hani izin untuk ikut seleksi wawancara HMJ Tarbiyah. Oke, sukses Kak selalu. Baik. Selanjutnya rekan-rekan, ada bagian tentang contoh atau kapan isim itu dibaca rofa. Salah satunya adalah ketika dia menjadi fa'il. Fa'il itu pelaku fi'il. Fi'il itu kata kerja. Setiap kata kerja pasti membutuhkan fa'il, pelakunya. Tanpa fa'il tidak akan ada kata kerjanya. Nah, dalam jumlah fi'liyah, susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il, nah, terkadang langsung diikuti dengan fa'ilnya tanpa diikuti objek atau maf'ul bih. Setiap fa'il akan dibaca rofa. Tandanya salah satunya adalah dhammah. Baik. Kita sapa siapa yang ingin membaca? Setelah terakhir tadi Mas Arkan. Saya Pak. Ahlan wa sahlan. Saya itu siapa ini? Saya cari partisipannya, nggak ada yang namanya saya. Fresh Agil. Mas Agil kan. Saya kira Mas Fuad. Nggih. Baik Mas Agil, silakan Mas Agil. Nah, saya tadi menjelaskan pertanyaannya begini. Jumlah fi'liyah itu apa? Terdiri dari apa saja unsurnya? Kemudian unsur pertama apa? Unsur kedua apa? Ini bagiannya demikian. Coba dijelaskan. Baik. Silakan. Dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Barakallahu fiik. Fa'il i'rabnya rafa, nasab, jar atau jazm. Rofa, Pak. Baik. Setiap isim atau fi'il yang dibaca rafa disebut dengan marfu. Disebut dengan marfu. Nah, ini berbeda dengan pelajaran ulumul hadis ya. Kalau hadis marfu itu hadis yang dinisbatkan, diidhafahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya pembahasan pekan ini, tapi kebetulan kelas A libur ya hari Senin ya ulumul hadisnya. Insya Allah nanti kita kaji di hari Senin mendatang. Tapi yang dimaksud dengan marfu dalam ilmu nahwu adalah isim atau fiil yang dibaca rafa. Berikut contoh-contoh fiil dan fa'il. Pada kolom kedua, setiap isim yang disebutkan di sini disebut isim marfu, isim yang dibaca rafa. Kenapa? Karena berkedudukan sebagai
Fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya fi'il yang disebutkan pada kolom pertama. Kita baca. Siapa? Man yaqra wara'a. Mas Agil. Ahlan wa Mas Agil, sahlan. Al-Ustadzah Inai. Mas Agil cekap dulu. Nggih. Ya, gantian dulu. Kita bisa kembali Oke, nanti Pak. Mas Agil. Adakah Inayah Dwi Wulandari? Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halu al-walidaini? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halu al-ikhwah wal akhwat? Sepertinya buka dua gadget ini. Dua media. Mantul, sinyal mantul HP. Ya, suaranya mantul. Mantap betul. Saking mantap Ya, Pak. betulnya mantul. Tiga orang bersandingan. Salah Ya, satu Pak. jadi. Oke, sudah. Jalasal abu. Jalasal abu. Wih, jam berapa ini kok ada yang Oke, jalasal abu. Jalasal abu. Nah. Ayam siapa itu, Kak Inai? Kenapa, Pak? Ayamnya siapa yang Tetangga, Pak. namal waladu? Lanjutkan. Amal walad. Artinya Anak tidur. ya, anak sudah tidur. Oh, tadi yang pertama sudah disebutkan artinya belum tadi. Jalasal Ayah tidur. yang pertama, Kak. Ayah duduk. Ayah sudah duduk. Istaiqadat al-ummu. Istaiqadat al-ummu. Artinya Ibu telah bangun. ya. Sakatat tilmidu. Sakatat tilmid. Murid sudah diam. Terdiam. Zahabat ta'iru. Zahabat ta'ir. Atau ibu. Ta'iru burung. Burung. Burung sudah pergi. Ya. Masya al-mudir. Slide-nya belum ke bawah, Pak. Oh ya. Masya al-mudir. Masya al-Qudir. Gak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Oh, ya. Sinyalnya mungkin di sini jelek. Masya al-mudiru. Saya nggak bisa. Masya al-Qudiru. Mudiru. Nggak kelihatan. Caranya gimana? Oh, gini aja. Bentar. Kalau ini yang terakhir kelihatan enggak? Masya al-Mudir. Ya. Al-mudir. Direktur. Direktur sudah berjalan. Ya. Kembali ke slide berikutnya. Satu lagi Kak Inai. Baka at-tiflu. Baka at-tiflu. Anak pengemis. Menangis ya. Oh, iya. Maridha al-jaddu. Maridol al-jaddu. Kakek sakit. Ya. Tawadda'a al-mu'minu. Tawaddo'a al-mu'minu. Tawadda'a berwudu. Mukmin sedang berwudu. Sudah. Sudah berwudu. Ta'akhkhara at-tabibu. Ta'akhkhara at-tabibu. Ta'akhkhara terlambat.
Telat ya Pak. Ta'akhkhara terlambat. Dokter yang telat. Telat ya, terlambat ya. Kebetulan terlambat ya. Meskipun sering dokter yang terlambat. Mata al-fa'ru. Mata al-fa'ru. Tikus mati. Adzana al-mu'adzinu. Azana muazzinu. Muazzin sedang azan. Sudah. Sudah azan. Ya. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Al-Ustadzah Asy-Syaikhah Kak Inayah. Baik, nantaqil ba'da hada ila hadhihi al-amsilah. Berikut contoh-contoh selanjutnya, masih satu tabel lagi. Nah, ba'da al-Ustadzah Inayah, setelahnya siapa? Man yaqra? Mbak Husnul. Aina al-Ustadzah Husnul? Mana tadi Kak? Kak Husnul? Nah, Ustaz. Malu ya? Malu. Oke, Kak Husnul ada. Silakan Kak Husnul, baca sendiri langsung atau dibacakan dulu? Sendiri. Masya Allah, silakan. Syarah salbi. Ya, saraha artinya melamun. Ya. Asyabu kurang tasdid ya. Asyabu pemuda. Pemuda itu melamun. Ya. Atau melamunkan siapa ya Mas Akil nih? Ijtahada al-faqihu. Istahada al-faqih. Faqih berjuang. Ya, ijtahada berjuang atau berijtihad. Al-faqih ahli fikih. Habatat at-ta'iratu. Ya. Habatat atau irot. Habatat artinya apa? Mendarat, Landing, turun. turun. Pesawat turun. Intalaqa al-qitar. Intalaqa al-qitar. Apa ya? Intalaqa bertolak. Bertolak. Berangkat, bertolak. Bergerak. Kereta bertolak. Ya. Wasalat as-sayyaratu. Wasolat as-sayyar. Wasalat sampai. Mobil sampai. Waqafa al-munabbihu. Waqafa al-munabbihu. Al-munabbihu. Apa? Apa? Waqafa al-munabbihu. Sekali lagi, Kak Husnul. Waqafa al-munabbihu. Waqafa artinya berhenti. Al-munabbih alarm. Alarm berhenti. Ya. Alarmnya dipasang jam 3. Giliran bunyi dipencet terus sampai jam 5 baru bangun. Baik. Demikian contoh-contoh isim marfu yang berkedudukan sebagai fa'il. Dan selanjutnya sebelum kita lanjutkan pada pembahasan contoh isim mansub, isim yang dibaca nasab. Nah, salah satunya adalah isim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, al-maf'ul bih. Isim yang berkedudukan sebagai objek dari fi'il dan fa'il yang disebutkan sebelumnya. Di sebagian jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, diikuti dengan fa'il, terkadang
ditutup dengan maf'ul bih. Terkadang ya, tidak semua jumlah fi'liyah. Nah, jumlah atau contoh-contoh yang sudah kita baca sebelumnya tadi adalah contoh jumlah fi'liyah yang tidak menyebutkan maf'ul bih. Sekarang kita akan membaca contoh-contoh isim yang dibaca nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Baik, sebelumnya rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya agak berat ya pelajarannya. Sambil bersandar enak sekali nih ya, Mas Fuad ya. Nyaman. Iya, Pak. Oke, di sini ada Kak Ari, ada Mas Misbah, Kak Nur Siam, Kak Nurin, ada Kak Hilmi. Nah, siapa yang akan melanjutkan setelah Kak Husnul? Baik, sepertinya Kak Aulia tadi sedang menunggu untuk kita sapa. Masa al-khair, al-ustadzah Aulia. Alhamdulillah fi khair Ustadz. Wih, alamnya indah sekali di mana ini Kak? Di kampus Ustadz. Oh, di mana kampus? Di belakang perpus. Oh, dikit LKP saya di LKP ini sini saja, nggak usah pakai Zoom. Oke. Ada Kak Aulia. Kak Aulia, tadi saya menjelaskan salah satu sebab kenapa isim itu dibaca nasab adalah karena berkedudukan sebagai apa. Nah, kemudian isimnya disebut dengan isim apa. Di bagian ini ya. Kalau tadi disebut dengan isim marfu, nah sekarang disebut dengan isim apa? Isim maf'ul. Ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih, Kak ya. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, isimnya disebut dengan isim mansub. Isim yang dibaca nasab, namanya isim mansub. Kedudukannya kenapa? Karena sebagai maf'ul bih. Baik. Kalau dari awal Kak Aulia, kita mengenal ada namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan apa, diikuti dengan apa, dan ya, diikuti dengan apa lagi. Dari bagian ini, barangkali bisa dijelaskan Kak Aulia. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, terus diikuti dengan fa'il, kemudian maf'ul bih. Fi'il itu apa, fa'il itu apa, dan maf'ul bih itu apa. Fi'il merupakan Bahasa kita apa fi'il itu? fi'il kata kerja Ustadz. Ya. Fa'il orang yang melakukan pekerjaan. Ya. Terus maf'ul bih itu objeknya. Ya. Nah, demikian. Nah, kedudukan sebuah isim sebagai maf'ul bih itulah yang menyebabkan isim itu dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab disebut dengan isim mansub. Sudah jelas Kak Aulia? Sampun Ustaz. Baik. Mas Afal terpental sepertinya. Baik, kita akan baca bersama Kak Aulia satu tabel ini. Bisa terlihat jelas enggak, Kak? Alhamdulillah sakit. Kalau enggak jelas nanti tak tunggu di LKPI sini. Sakit Ustaz, pun jelas. Oke, contoh yang pertama. Yashrabu al-ammu al-labana. Yashrabu al-ammu al-labana. Baik. Yashrabu artinya minum, al-ammu artinya paman, dan al-laban artinya susu. Jadi artinya
Aman minum susu. Ya. Yarmi al-jaru az-zubalata. Yarmi al-jaru az-zubalata. Baik. Kira-kira yarmi artinya apa? Melempar. Ya, al-jaru Tetangga. az-zubalata. Kurang ngertos Ustaz. Sampah. Baik. Az-zubalah artinya sampah. Jadi artinya semuanya Tetangga melempar sampah. oke. Yarfa'u as-sadiqu at-tabaqa. Yarfa'u as-sadiqu at-tabaqa. Ya, artinya at-tabaq piring. Temanku Rafa'a yarfa'u tadi apa? mengangkat, Ya, menaikkan, menaikkan. mengangkat piring. Oke. Uktub al-kalimata. Uktub al-kalimata. Uktub al-kalimata. Uktub al-kalimata. Artinya Kamu menulis kalimat. tulislah. Tulislah kalimat. Tulislah. Nah, Tulislah perhatikan. kalimat. Pada contoh 3 yang paling terakhir ini ya. Uktub, suma, sollu. Nah, di sini fa'ilnya saya beri tanda kurung. Artinya apa? Artinya untuk contoh 3 terakhir ini tidak perlu menyebutkan uktub anta. Antanya tidak perlu dibaca, tidak perlu disebutkan. Tetapi mengandung makna anta. Saya ulangi lagi ya. Contoh uktub al-kalimata suma ramadhana sallu al-khamsa. Fa'ilnya tidak perlu disebutkan. Nah, kata gantinya tidak perlu dibacakan. Baik, itu maksud saya. Kemudian contoh berikutnya, Kak Aulia. Suma ramadhana. Suma Ramadan. Suma artinya berpuasalah. Puasa. Ya. Puasalah Ramadan. Sallu al-khamsa. Sallu al-khams. Sallu artinya sholatlah. Sholatlah 5 waktu. Ya, barakallahu fiik, ahsanti, jazakillahu khairan, Kak Aulia. Kita beralih ke contoh berikutnya. Man yaqra? Siapa? Ada Mas Misbah, ada Kak Nikmah. Kita bersama Kak Nikmah dulu apa Mas Misbah dulu? Kak Nikmah dulu atau Kak Misbah? Oke. Silakan. Ladies first. Ladies first. Kak Nikmah dulu. Yarfa'u al-amidu al-imamata. Yarfa'u al-amidu al-imamah. Yarfa'u tadi sudah. Al-amidu artinya apa, Kak? Pernah di muhadasah ada? Amidul kulliyah, Pak Mukhtar. Man hada? Hada amidul kulliyah. Pak Mukhtar. Apa artinya? Dosen. Pak Dekan. Oh, lupa dekannya. Oh, Pak Mukhtar. Mukhtar Arifin. Al-imamah ini, al-imamah. Apa ini?
Kak Nimah, yang saya angkat ini peci atau apapun yang dipakai untuk menutupi kepala laki-laki, al-imam. Jadi artinya yarfa'u al-amidu al-imamata. Artinya apa? Kak Ni'matul Munawwarah. Rektor mengangkat imamahnya. Pak Dekan. Dekan. Pak Dekan mengangkat peci. Al-imamah sama dengan al-qulansu. Peci. Baik, lanjut Kak Nimah. Yuqimu ar-ra'isu al-haflata. Yuqimu ar-ra'isu al-haflata. Ya, yuqimu mengadakan, ar-ra'isu kepala atau pimpinan, al-haflata pesta. Jadi artinya Yuqimu tadi apa Ustadz? melaksanakan. Bukan kedengaran Ustadz. Oh, melaksanakan. Ya, Melaksanakan. Universitas melaksanakan tes. Terdengar Kak Nimah? Putus-putus Ustadz. Oh ya? Kita coba tes. Mas Misbah dulu. Coba. Mas Misbah? Mas Misbah. Tes. Mana ya Mas Misbah? Baik. Kak Inai, suara saya jelas enggak, Kak? Kak Inai ya? Jelas Ustadz. Oke, mic-nya Kak Nikmah coba di setel dulu. Oke. Kita beralih, Mas Misbah ada enggak? Tadi res ya. Mas Misbah Zainal Mustafa hadir. Oke, kita beralih dulu dari Kak Nikmah dan Kak Misbah dengan yang lain. Ada Kak Nurin, Kak Ari, Kak ada Mas Fuad. Oke, J. Silakan. Mas Fuad atau Mas Akil tadi? Saya Oh, Mas Sirajuddin. Oke, silakan. Oke, Mas Siraj. Yuqimu ar-ra'isu al-haflata. Yuqimu ar-ra'isu al-haflata. Ya. Artinya Ar-ra'is bermakna mazhab. pimpinan. Pimpinan mengadakan pesta. Ya. Yad'u at-talibu al-ustadha. Yad'u at-talibu al-ustadha. Kak Nikmah, kalau suaranya tidak jelas, terputus-putus, videonya coba dimatikan dulu. Suara saya nanti terputus dulu. Akhbir as-sadiqa. Akhbir as-sadiqa. Artinya Beritahu temannya. ya. I'mala at-tadriba. I'mala at-tadriba. Kerjakan Kerjakan. Tadrib latihan. Ihfadhu ad-darsa. Ihfadhu ad-darsa. Hafalkan pelajaran. Nah, barakallahu fiik wa jazakum khairan. Amin. Akhil Karim Sirajuddin. Masyaallah. Satu kolom lagi. Satu tabel lagi, Mas Siraj ya. Namza. Ahlan.
Ghaliqa al-harisu al-bawwabata. Ghaliko al-harisu al-bawwabata. Satpam menutup pintu, menutup gerbang. Ya, al-bawwabah gerbang. Yuslihu an-najjaru asy-syubbaka. Yuslihu an-najjaru asy-syubbaka. An-najjar mana Ustaz? An-najjar tukang kayu. Tukang kayu membenarkan jendela. Ya, asy-syubbak jendela. Yabni al-muhandisu al-manzila. Yabni al-muhandisu al-manzila. Muhandis insinyur Ya. membangun rumah. Ya. Ihmil al-mushafa. Ihmil al-mushafa. Bawalah mushaf. Imsaha al-kitabata. Imsaha al-kitabata. Hapus tulisan. Hapuslah tulisan. Unsuru ad-dha'ifa. Unsuru ad-dha'ifa. Bantulah tamu. Barakallahu fiik. Ad-dha'ifa lemah. Orang lemah. Oh, bantulah orang lemah. Orang lemah. Baik. Ada Mas Arif yang sudah resen. Oke, Mas Arif. Sampai di sini rekan-rekan dari 1, 2, kemudian 3 tabel. Kalau kita perhatikan pada kolom ketiga semua isim dibaca nasab. Tandanya apa? Fathah. Baik. Semuanya al-labana, az-zubalata, at-tabaqa, al-kalimata, ramadana, al-khamsa, al-imamata, al-haflata, al-ustada, as-sadiqa, at-tadriba, ad-darsa. Al-bawwabata, asy-syubbaka, al-manzila, al-mushafa, al-kitabata, ad-dha'ifa. Semuanya i'rabnya nasab, tandanya fathah. Baik. Arif, waktu kita masih insyaallah 10 menit ya. Kita akan baca bersama-sama mahfuzat. Kalau bisa rekan-rekan dibaca berulang kali sampai hafal. Mas Arif masih bersama kita? Oke, silakan Mbak Nikmah. Mas Arif hadir? Oke, suaranya agak kencang sedikit, Mas. Tes, oke. La tahtaqir man dunaka. La tahqir man dunaka. Falikulli syai'in maziyatun. Sekali lagi, Mas. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Ya, artinya Jangan menghina orang yang lebih rendah darimu, karena segala sesuatu itu memiliki kelebihan. ya. Baik, dari Mas Arif kita beralih ke siapa lagi rekan-rekan? Saya, Pak. Hadir. Ada Kak Ari Rahmah. Kaifa haluki al-Ustadz Ari? Mungkin ke belakang sedikit, Kak. Wajahnya tidak terlihat. Ya, oke, sudah. Idza sadaqal azmu Ida swadaqal asmu waduhas sabil. walu hasabil. Ya.
Satu kali lagi. Ida sodaqal azmu walu hasabil. Ya. Jika tekadnya tulus, maka jalannya akan mulus. Ya. Afatul ilmi an-nisyan. Kari, lanjut. Fakul ilmin nisay. Afatul ilmi an-nisyan. Afakul ilmi an-nisayan. Afatul ilmi an-nisyanu. Afakul ilmi an-nisyanu. Nah, sekali lagi Kari sendiri. Afakul ilmi an-nisyanu. Bencananya ilmu. Afatul afatul ilmi. Afatul ilmi an-nisyanu. Bencananya ilmu itu adalah apa? Baik. Khairul ashabi. Khairul ashabi. Man yadulluka. Man yadulluka. Alal khairi. Alal khairi. Sekali lagi. Khairul ashabi. Man yadulluka alal khairi. Artinya. Terbaik itu adalah orang yang menunjukkanmu kepada kebaikan. Baik, nantakil kita beralih dari Kak Ari, syukron jazilan. Kak Ari Rahman Nafita. Siapa lagi? Silakan. Saya Ustaz. Ahlan Kak Nur Siam, kaifa haluki? Tes. Suaranya belum lancar Kak Nur, coba sekali lagi. Kaifa haluki Kak Nur Siam? Khair, alhamdulillah. Tamam. La tanha an khuluqin. Tafadhali Kak Nur Siam. La tanha an khuluqin. Belum terdengar Kak. La tanha an khuluqin. Wa ta'tiya mislahu. Tiya mislahu. Arun 'alaika idza fa'alta. Arun 'alaika idza fa'alta. 'Azimu. Dari awal. Khuluqi wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta azimu. Artinya, jangan suatu perilaku sementara engkau sendiri melakukannya. oh ini terjemahannya kurang ya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Sungguh sangat aib yang besar kalau engkau melakukan seperti itu. Maksudnya gini ya, insyaallah kita lengkap. Sungguh aib yang besar jika engkau melakukan seperti itu. Apakah artinya? Sungguh kan seperti itu. Ya. Oh deh. Oke. Itu terakhir dari mahfudzat yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi dari awal. Setelah Kak Nur Siam, siapa lagi? Saya Ustaz. Sama Ustaz. Masya Allah. Ada Mas Misbah muncul lagi. Tadi kemana Mas Misbah? Silakan Mas Misbah. Oke. La tahtaju man dunaka walikuli syai'in maziyatun. Artinya Mas? Nah, segala sesuatu itu memiliki kelebihan. Ya. Lanjut. Ba'daha. Idza sadaqal azmu wa duhasabilu. Jika tekadnya tulus, maka jalannya akan mulus. Ya. Berikutnya. Afatul ilmi anisyanu.
Rencananya ilmu itu adalah Ya, ba'daha. ashab man muka alal sahabat terbaik itu adalah orang yang menunjukkanmu kepada kebaikan. Ya. Arun alaika idza fa'alta adimun. Azim. Menjadi aib yang besar apabila engkau sendiri melakukannya. Ya. Nah, itu tadi terakhir ya. Baik, masih ada yang ingin membaca? Man yaqra? Ahlan wa sahlan, ada Kak Santi Anggra ini. Oh, sudah azan. Azan atau qiraah itu? Azan. Azan. Baik, ya kita ulang cepat ya. Tadi. Wah, sudah azan. Oke, sebentar. Setelah azan kita lanjutkan insyaallah.